Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kali ini kita bahas dan belajar bagaimana cara menggunakan SMD Rework Station atau solder uap dengan gampang, sehingga kita mudah nanti untuk membuka komponen-komponen dari model PCB seperti ini. Nah, hampir semua rata-rata sekarang PCB TV, notebook, HP menggunakan menggunakan komponen SMD seperti ini, sehingga kita perlu belajar memasang dan membuka komponen tersebut. Nah, pada solder uap ini bagian untuk menyalurkan uap, dan di bagian depan ini ada elemen pemanasnya. Nah, ini bagian ujung, banyak pilihan-pilihan ujung ini. Nah, ini kalau rusak pun ada dijual komponen satu set begini, ada yang jual. Kemudian ini bagian air, yaitu udara yang mengalir melalui corong ini. Nah, ukurannya dari 1 hingga 8. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kita butuh untuk membuka komponen, maka aliran udaranya kita perkecil saja, biasanya di bawah 3 sampai dengan 2. Lalu heater itu adalah untuk pemanasnya, pemanas di dalam elemen solder ini. Nah, ini kita bisa gunakan apakah angka 3, 2 supaya tidak merusak komponen, biasanya dipakai itu 4 ke bawah. Nah, kalau solderannya tebal, maka kita gunakan heater ya ke level yang lebih tinggi. Lalu di bagian atas ada power. Nah, ini adalah untuk menghidupkan elemennya. Nah, seperti ini sudah menyala hanya dengan dicolok, tapi belum menghasilkan panas. Belum menghasilkan panas di bagian depan dari ujung solder uap ini, hanya angin saja. Nah, untuk bisa menghasilkan panas, maka kita harus nyalakan ini menjadi on. Nah, ini sudah keluar panasnya pelan-pelan, disesuaikan dengan level angin yang mengalir, kemudian disesuaikan dengan heaternya. Model alat SMD solder seperti ini kelemahannya tidak ada temperaturnya. Nah, mungkin kalau kita punya ide bisa kita pasang di ujungnya sensor thermocouple-nya, lalu dibaca secara analognya di sini supaya kita tahu berapa derajat udara yang mengalir, udara panas yang mengalir dari solder, sehingga bisa menjaga agar komponen-komponen kita tidak rusak. Peralatan yang kita perlukan lagi adalah pinset untuk mengangkat solder. Kemudian kita perlu fluk. Nah, ini fluk banyak sekali modelnya. Kita perlu fluk untuk meratakan panas ke komponen dan mempercepat daya serap panas sehingga mudah cepat dibuka dan cepat dipasang. Nah, jadi setelah solder uap tadi sudah cukup panasnya pada level 3 dan level 3 air dan level 3 pemanas, air itu udara. Lalu kita arahkan ke komponen dengan cara dibulak-balik, diputar-putar, lalu kita arahkan. Nah, gampang sekali terbuka. Satunya lagi, nah ini dioda, ini juga gampang sekali. Kita angkat lagi, nah sudah. Lalu yang kecil ini resistor 0 atau resistor fuse, bisa kelihatan. Nah, ini misalnya, nah sudah, tidak perlu lama-lama, ini sudah. Yang penting di sini adalah menggunakan fluk. Jadi fluk itulah yang mempercepat semua urusan, semua pemanasan, sehingga mudah kita membuka komponen-komponen itu. Nah, ini belum. Nah, kita panasin kiri dan kanannya. Oke, gampang sekali. Kemudian kita coba membuka LED seperti ini. Nah, ini saya sering gagal karena pada saat kita manasin LED-nya, maka lapisan pelindung yang warna kuning ini juga ikut hangus. Nah, jadi kita coba lagi pelan-pelan. Fluknya kita arahkan, lalu kita coba tarik keras sekali.
Nah, ini yang agak susah, keras, karena supaya tahan panas. Kayaknya model LED ini, nah ini udah rusak. Nah, rusak. Sering saya gagal. Kayaknya harus menggunakan LED baru untuk supaya gampang. Atau dibuka dari belakang dengan cara yang lain. Keras sekali. Susah, jadi langsung rusak, gagal. Ini perlu latihan, tapi menurut saya ini LED sepertinya harus menggunakan, kita bukanya gampang dengan lebih panas, angin lebih kencang, tetapi LED-nya pasti rusak. Maka kita lebih gampang menggunakan yang baru. Setelah kita buka, kita gunakan yang baru. Kalau enggak, membran pelapis kuning ini akan sudah gosong. Susah, payah ya. Sekarang kita buka IC ini. Anginnya agak kencang, kita pelanin lagi. Kita ulang-ulang begini, lalu kita coba angkat. Nah, gampang sekali kalau model ini. Nah, sekarang kita mau pasang lagi. Apakah gampang? Nah, tentukan ini arah positif negatifnya biasa, lalu kita kasih fluk. Oke, setelah itu pegang pakai pinset. Nah, panasin permukaannya, kasih fluk tadi. Meleleh sebelah kirinya, lalu ke sebelah kanannya. Supaya lebih enak, tambahkan timah sedikit, lalu pasang lagi. Ini kita coba R. Oke. Kemudian kita cek apakah hasil solderan kita tidak merusak komponen. Nah, ini bagus. Ukur dioda. Oke, satu tidak terhubung, satu lagi terhubung, tapi 0,2 atau 0,5 ohm. Bagus, jadi tidak pengaruh, tidak merusak komponen hasil cara kita menyolder tadi. Demikianlah cara menyolder dengan menggunakan solder uap. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.